Sampai jumpa kembali dengan saya ya, channel RT Science Edu. Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang genetik ya. Jadi materi genetik judulnya untuk kelas 12 SMA ya, mata pelajaran biologi. Oke, langsung saja. Jadi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan gen, DNA, dan kromosom ya. Tentunya dari ketiga istilah ini mungkin ada yang pernah dengar atau tidak asing ya. Misalkan ini di DNA ya. Mesti kalian pernah dengar ya tentang adanya tes DNA ya, atau tentang ini ya, gen keturunan gitu ya. Atau juga misalkan dengan mendengar kromosom ya, itu ya. Jadi nanti akan kita bahas. Nah, kira-kira di mana letaknya ya? Apakah DNA di dalam gen, atau di dalam kromosom, atau di dalam DNA ada kromosom? Nah itu ya, nanti kita lihat letaknya itu di mana. Oke, langsung saja kita lihat ke gambar ini. Jadi di sini ada gambar sel ya. Sel itu nanti di dalamnya ada nukleus atau inti sel ya, ini ya, nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus nanti terdapat ini, di zoom lagi, ada namanya kromosom ya. Jadi di dalam nukleus ada kromosom. Terus kromosom di zoom lagi, nanti ada untaian pita DNA ya, deoksinukleoasid. DNA bisa, ada yang juga yang nyebut katanya ADN juga bisa ya. Terus di pita DNA ini nanti terdapat beberapa gen ya. Jadi di sini misalkan ada gen untuk warna rambut, nanti bawahnya lagi untuk gen warna kulit ya. Jadi dalam untaian pita DNA ini ada beberapa macam gen ya, gitu ya. Jadi urutannya dari sel inti sel nukleus, nanti dalamnya ada kromosom, di dalam kromosom ada DNA, dan di untaian pita DNA ini ada nanti berbagai macam gen. Jadi nanti kalau kita mau lihat secara diagram bentuknya gini ya. Jadi ada kromosom, nah ini ya. Nanti di dalam kromosom ada DNA ya. Di dalam DNA nanti ada gen ya. Jadi kalau dari luar urutannya kromosom, DNA, gen gitu ya. Tuh, jadi kalau ini udah kelihatannya di mana ya, berarti gen itu letaknya di dalam DNA, DNA letaknya di dalam kromosom. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Sekarang kita ke struktur kromosom. Nah, ini di sini ada struktur kromosom ya. Jadi kromosom bentuknya salah satunya ada yang begini ya. Nanti macam-macam bentuknya. Ini salah satunya dulu. Jadi ada yang dua ini lengan kromosom ya. Ada lengan ini yang ini lengan pendek, yang ini lengan panjang. Emang ukurannya lebih panjang yang bawah ya. Oke, terus tengah-tengahnya yang merah ini namanya sentromer ya. Sentromer. Terus kalau dua ini ya, dua ini dinamakan ada kromatid ya. Nah, kalau ujung kromatid itu namanya telomer, ada lagi namanya telomer. Nah ini, jadi kalau lebih di zoom lagi ya. Jadi sini ada lengan pendek, ada lengan panjang. Nah dua ini disebut kromatid. Tengahnya tadi ya Pak, sentromer. Nah ini sebenarnya di dalamnya itu ada DNA ya, DNA yang apa ini rumput gini ya, untel gitu, itu adalah DNA. Jadi nanti kalau ini di urai nanti ada pita DNA. Nah ini ya, jadi ini kalau yang gambar di urainya seperti urutan tadi ya, ada sel nukleus di dalamnya ada kromosom kalau diuraikan ya nanti terdapatlah pita DNA. Nah ini ya, DNA ini. Nah di sini ada gen bermacam-macam. Ini ada nukleotida, nanti dibahas pada bagian DNA ya, apa nukleotida. Ini ada basa nitrogen ya, Ag, Tc, ini nanti juga dibahas pada bagian DNA. Oke ya, next, lanjut. Sekarang ke bentuk kromosom. Nah tadi sudah saya bilang ya, jadi kromosom itu bentuknya bermacam-macam. Nih, jadi ada pembagian bentuk kromosom: metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, telosentrik ya. Jadi ini sengaja urutannya biar mudah ngapalkan kayak gini ya. Jadi meta, submeta, akro, telo. Ya ini ngapalannya gimana maksudnya? Maksudnya ini dari yang
apa nih, kanan kirinya yang sama dulu ya. Jadi metasentrik itu lengannya panjangnya sama, yaitu namanya metasentrik. Submeta berarti nanti yang satunya agak lebih pendek ya, tapi pendeknya enggak terlalu pendek banget ya, jadi sedikit agak pendek. Terus yang akro itu mulai kelihatan pendeknya, yang akrosentrik, jadi semakin berkurang pendek. Terus yang telosentrik, telo berarti habis ya, tinggal satu lengan saja. Jadi kalau ngapalkan ya dari yang seimbang kurang sedikit, nah ini kurang agak banyak sampai yang habis, jadi meta, submeta, akro, telo gitu ya ngapalannya, dari urutan yang kanan kirinya sama, semakin berkurang sampai habis ya. Jadi meta, submeta, akro, telo. Nah ini kenapa nggak saya tulis sentrik biar mudah mengingat ya. Meta, submeta, akro, telo kan belakangnya sama-sama sentrik semua ya, jadi tinggal mudah untuk mengingat ya, untuk memperringan otak kita dalam mengingat. Oke, itu masalah bentuk kromosom. Sekarang lanjut ke, nah ini ada kromosom berdasarkan fungsinya ya. Jadi yang pertama itu nanti ada autosom. Autosom apa itu? Autosom itu kromosom tubuh nama lainnya. Jadi fungsinya adalah kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna mata, warna kulit, atau tinggi badannya. Jadi ketika ada orang beda-beda kok warna matanya ya, ada yang biru, ada yang coklat, itu karena pengaruh dari kromosom tubuh yang mengendalikan ya. Terus ada warna kulit, itu juga kromosom tubuh atau autosom. Terus yang kedua ada gonosom. Gonosom itu nama lainnya kromosom kelamin. Apa itu kromosom kelamin? Yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin ya, yang terdiri di atas X dan Y. Jadi disinilah nanti yang akan menentukan si anak itu akan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi yang menentukan jenis kelamin. Nah ini ya. Jadi nanti kalau laki-laki simbolnya itu adalah XY ya. Jadi kromosomnya XY. Sedangkan untuk yang perempuan nanti simbol kromosomnya adalah XX. Ingat-ingat ya, kalau laki-laki XY, kalau perempuan. Lanjut, sekarang di sini ada kromosom manusia ya. Jadi kromosom manusia itu nanti kita bedakan dua ya, untuk yang pria dan wanita ya. Jadi untuk pria dan wanita, penulisannya untuk kromosom pria yaitu 44A plus XY atau 22AA plus XY. Bedanya di mana? Nah ini kalau pakai angka 44, A nya cuma 1 ya, tapi kalau pakai angka 22, A nya jadi 2 ya. Jadi kan ini 44 bagi 2, 22. Belakangnya tetap sama, XY. XY itu menunjukkan bahwa ini adalah pria atau laki-laki gitu ya. Begitu juga untuk yang perempuan atau wanita, penulisannya sama, 44A plus XX atau 22AA plus XX. Bedanya di mana? Ini sama ya. Jadi 44 itu ketika menggunakan A nya 1, tapi kalau penulisannya 22 itu menggunakan A nya 2. Nah belakangnya beda, ini menunjukkan jenis kelaminnya ya. Jadi kalau wanita itu simbolnya adalah XX ya. Jadi ini juga 22AA plus XX. Oke ya. Jadi sebenarnya sama pria dan wanita, yang depannya sama 44A, ini juga 44A. Bedanya yang belakang ya, kalau pria XY, kalau wanita itu XX. Oke, paham ya? Terus ini nanti dibedakan. Kenapa dua ini penulisannya? Ya ini ya. Jadi kalau yang A ini adalah autosom. Ini menunjukkan kromosom apa tadi autosom itu? Iya, tadi autosom adalah kromosom tubuh ya, yang menentukan sifat-sifat ciri tubuhnya. Oke. Sedangkan untuk yang XY itu termasuk gonosom ya. Apa itu tadi gonosom? Oke ya, menentukan jenis kelamin ya. Jadi gitu. 44 itu untuk autosom, XY itu adalah gonosom ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan gitu ya. Begitu juga yang wanita ya. Jadi 44 atau 22AA ini sebagai autosom dan XX-nya adalah sebagai gonosom. Oke, paham ya? Next, lanjut.
Nah ini ya, jadi ini adalah ditunjukkan kromosom manusia. Tadi jumlahnya berapa? 44 sepasang ya. Jadi ada 44 itu buahnya, ini kalau sepasang berarti 22. Jadi ini kromosom nomor 1 ya, ada 2 nih. Kromosom nomor 2, kromosom nomor 3, terus sampai nomor 22 lah. Nah, nomor 1 sampai nomor 22 ini yang disebut tadi autosom atau kromosom tubuh ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 22 ini adalah autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan yang XY di sini ini adalah gonosomnya atau kromosom kelamin. Begitu juga dengan yang wanita, ini sama ya. Dari kromosom nomor 1 sampai kromosom nomor 22 itu adalah autosom ya. Sedangkan XX-nya di sini adalah gonosom. Itu ya, paham ya? Oke, next lanjut. Nah, ini nanti ada proses pembentukan zigot ya. Kita lihat dulu di sini. Ini ada yang pria laki-laki itu tadi apa simbolnya? XY ya. 2N atau diploid. Begitu juga yang perempuan ini. XX-nya itu 2N atau diploid. Terus kalau laki-laki nanti mengeluarkan apa? Sperma ya. Jadi laki-laki mengeluarkan sperma. Itu sperma nanti ada 2 jenis. Sperma X dan sperma Y ya. Jadi ada sperma X dan sperma Y. Nah, sperma itu sifatnya sudah haploid atau N ya. Jadi sudah haploid atau N. Cuma ada 2 jenisnya, ada yang X, ada yang Y. Sedangkan di wanita atau perempuan nanti akan mengeluarkan ovum atau sel telur. Ini juga sudah haploid ya, sudah N, tapi di sini adalah simbolnya X. Itu ya. Nah, bagaimana nanti terjadinya anak laki-laki atau perempuan? Nah, tergantung si spermanya ini ya. Nanti misalkan kayak gini. Nah, misalkan sperma yang X ketemu dengan ovum. Nanti berarti ini jadinya apa? Nah, jadinya XX. Kalau XX berarti nanti lahirnya bayi. Iya, bayi perempuan ya. Nah, itu ya, cantik ya, bayi perempuan gitu ya. Jadi kalau sperma X yang ketemu nanti akan jadi si bayi perempuan karena X dengan X. Tuh. Nah, bagaimana kalau yang ketemu nanti sperma Y dengan ovum? Nah, ya, jadi kalau yang ketemu sperma Y dengan ovum akan jadi XY ya. Lagi nanti akan jadi bayi apa? Iya, jadi XY itu nanti akan terjadi jenis kelamin laki-laki ya. Jadi itu sejarahnya bagaimana terjadinya jenis kelamin perempuan atau laki-laki ya. Jadi kalau sperma X ketemu dengan ovum nanti jadi XX ya, yang jenis kelaminnya adalah perempuan. Sebaliknya kalau yang ketemu sperma Y ketemu X nanti akan jadi XY ya. Jadi jenis kelaminnya laki-laki itu ya. Nah, ini panahnya sengaja ke sini. Jadi sperma yang mengejar ovum ya. Jadi gitu, nggak ada ovum mengejar sperma, nggak ada. Oke, paham ya? 1. Kromosom mempunyai beraneka ragam bentuk. Bentuk suatu kromosom ditentukan oleh titik-titik. A. Letak telomer, B. Jumlah lokus gen, C. Letak sentromer, D. Panjang lengan kromosom, dan E. Panjang sentromer. Oke, kita lihat jawabannya adalah letak sentromer ya. Jadi letak sentromer itu nanti mempengaruhi bentuk kromosom ya. Kalau letaknya di tengah, kanan kirinya sama, nanti akan menjadi apa? Metasentrik ya. Terus kalau sentromernya di ujung kromatid nanti akan menjadi bentuk namanya telosentrik. Oke, itu ya. Jadi nomor 1 adalah jawabannya yang C. Letak. Soal nomor 2. Nah, ini modelnya soal sebab akibat ya. Nah, ini biasanya di soal UTBK atau soal SBMPTN itu ya, modelnya sebab akibat. Oke, kita cara jawabnya ini ya. Yang pertama kita lihat dulu pernyataan awalnya. Pada sel sperma, laki-laki bersifat haploid. Sebab sel sperma berperan dalam penentuan sifat tubuh seperti warna, bola mata, dan warna kulit. Coba kita kira-kira pernyataan yang awal ini benar apa salah ini? Nah, ini ya, yang pernyataan yang awal itu
benar sel sperma itu sifatnya haploid. Sedangkan yang pernyataan kedua, sel sperma berperan dalam menentukan sifat tubuh seperti warna bola mata dan warna kulit. Ini salah ya. Harusnya sperma itu penentuan apa? Iya, penentuan jenis kelamin. Oke, pinter ya. Jadi udah ketahuan bahwa pernyataan awal itu benar, pernyataan yang kedua salah. Kalau awal benar, yang kedua salah, berarti jawabannya apa? Ini bisa dilihat nih caranya kalau nggak hafal ya. Jadi kalau pilihan A itu berarti pernyataan awal benar, keduanya benar, tapi keduanya saling berhubungannya atau ada hubungan. Kalau jawaban B itu ketika benar-benar tapi tidak berhubungan ya. Kalau jawaban C berarti apa? Benar, salah. Kalau yang D salah benar. Kalau yang E salah, salah. Nah ini apa ini? Ini benar, salah. Berarti apa jawabannya? Iya, jawabannya ya C ya, benar, salah. Oke, next. Soal nomor 3. Karyotyp kromosom pada ovum manusia adalah titik-titik A23AA, B44A plus X, C22A plus X, D22A plus XX, E44A plus XX. Nah, gimana ini? Ya, kromosom pada ovum manusia. Jadi ini separuh ya, separuh dari tubuh kromosom manusia. Tadi manusia kromosomnya berapa? 44A plus XX. Itu kalau perempuan ya 44A plus XX. Nah ini ovum, berarti separuhnya. Berarti berapa separuhnya 44A plus XX? Berarti apa? 22A plus X. Gitu saja ya, karena yang ditanyakan ovum. Ovum itu perempuan ya. Jadi kalau ovum itu separuhnya. Beda kalau yang ditanyakan kromosom perempuan itu berarti yang 44A plus XX. Tapi ini ovum, berarti separuhnya. Berarti jawabannya yang C ya. Jadi 22A plus X. Oke ya, sekian dulu untuk pembahasan materi genetik pada subbagian kromosom ya. Nanti untuk yang DNA dan gen akan menyusul ke part selanjutnya ya. Oke, sekian dulu. Semoga sukses dan bermanfaat ya untuk belajarnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali.